Ya pemirsa, kalau dilihat-lihat memang sehari-hari di jalur sepeda saat ini banyak sekali dilintasi oleh para pengendara motor. Peruntukannya pun sudah tidak lagi untuk pesepeda saja. Dan potret dan mata fakta inilah yang membuat para pesepeda sering kali bersitegang dengan pengendara motor. Lalu apa yang bisa dibenahi agar jalur sepeda ini sesuai dengan peruntukannya? Bagaimana sudut pandang ahli tata kota melihat fenomena pengguna sepeda motor di jalur sepeda ini? Berikut laporan dari reporter Sekar Wanda dan juga juru kamera Dimas Ramadan untuk Anda. Menemukan banyaknya pengguna sepeda motor yang melintas di jalur pengguna sepeda. Bahkan baru-baru ini juga baru saja ada informasi berita bahwa adanya kasus oknum ojol yang mendorong pengguna sepeda yang sedang melintas di jalur sepeda hingga terjatuh. Lantas sebenarnya jalur sepeda ini digunakan untuk sepeda motor ataupun sebenarnya pengguna sepeda? Langsung saja kita tanyakan lebih mendalam bagaimana tanggapan ahli tata kota Universitas Indonesia. Sudah bersama kami yakni Ibu Lin Yola. Selamat pagi. Pagi Mbak Sekar, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Saya ingin menanyakan nih, sebenarnya ini nih jalur sepeda ini digunakan tuh untuk siapa sih? Karena banyak sekali kan pengguna sepeda motor ini melintas di jalur sepeda. Bagaimana Ibu melihat fenomena tersebut? Baik, pertamanya kita harus apresiasi ya bahwa perkotaan Indonesia, terutama Jakarta, sudah menyediakan infrastruktur dan juga kebijakan yang berpihak atau memberikan fasilitas kepada para pesepeda. Akan tetapi tentu saja pada ruang kota tentunya ada kawasan yang harus berbagi ruang kota tersebut, termasuk jalur pesepeda ini. Dan jalur pesepeda di kawasan Jakarta ini terdiri dari beberapa bagian ya, ada yang terproteksi, ada yang di bagian trotoar dan juga ada yang memang bebas berbagi di ruang badan jalan begitu. Nah, di beberapa kawasan yang memang terjadi konflik antara pengguna jalan seperti pesepeda dan juga sepeda motor, ini harusnya bisa diminimalisir apabila masing-masing stakeholder itu mempunyai perannya masing-masing dengan baik. Pemerintah dengan kebijakannya, ya, dengan pengawasannya, pelaku sepeda juga ada kesadaran untuk menggunakan jalur itu dengan baik, dan pengguna jalan yang lain yang juga harusnya mempunyai kesadaran bahwa ada jalur tertentu yang memang diprioritaskan untuk pesepeda begitu. Nah, apabila di lapangannya terjadi konflik, itu berarti ada salah satunya tuh ada yang bermasalah ya dengan bagiannya masing-masing begitu. Tapi bukan, memang fenomena ini bukan kali pertama yang terjadi begitu ya Bu. Bahkan dari dulu ini sudah sering sekali adanya pesepeda motor begitu yang melintas di kawasan jalur sepeda. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah perlu adanya sosialisasi lebih lanjut baik dari pihak pemerintah begitu ataupun untuk pengguna sepeda motor itu sendiri agar bisa lebih tertib? Sebagaimana kan sebenarnya sudah ada peraturan sendiri ya Bu mengenai penggunaan lalu lintas di jalanan, yakni di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tepatnya di pasal 287 yang ada sanksi 500.000 katanya untuk warga sepeda motor ini yang melintas di jalur sepeda. Menurut Ibu gimana?
Ya, harusnya sosialisasi itu sudah dilakukan ya, dan bukan hanya sosialisasi, tapi harus juga didampingi atau dibarengi dengan adanya pengawasan. Jadi beberapa pihak seperti adanya kerjasama dengan Dishub dan juga kepolisian itu bisa dilakukan untuk law enforcement-nya, untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi bukan hanya adanya peraturan dan sanksi, tapi juga pengawasan di lapangan. Apa sih yang harus diperbaiki? Sektor transportasi kita ini sekarang di Jakarta isunya sama dari tahun ke tahun, isu kemacetan, isu polusi dari kendaraan yang ini merupakan salah satu fenomena atau isu kota yang terjadi bahwa masyarakat perkotaan Indonesia itu masih memilih menggunakan kendaraan pribadi, bukan transportasi umum, dan menjadi pejalan kaki atau pesepeda. Baik, Ibu Linola, terima kasih atas waktunya di Catatan Siang di Kabar Siang. Dan ini juga menjadi pengingat bagi pengguna sepeda, begitu juga dengan pengguna sepeda motor, dan juga pemerintah setempat untuk sama-sama saling menghargai dan juga berbagi jalan, dan agar nantinya lalu lintas baik di kota Jakarta maupun di tempat-tempat lain ini akan jauh lebih tertib. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, banyaknya kasus pengendara motor yang menggunakan jalur sepeda di Jakarta membuat para pesepeda resah. Mereka berharap pemotor dapat lebih bijak dalam berkendara dan mentaati aturan yang ada. Menurut saya sih sebenarnya ya mengganggu pejalan khusus buat pejalan kaki juga. Kalau bisa sih ya untuk perjalanan sepeda motor kita harus bisa ikuti aturan yang ada di aturan pemerintah. Kita harus mengikuti jalur yang sudah diadakan di jalur-jalur umum itu, kalau gitu saya. Ya kurang nyaman aja. Kita kan pengennya gue santai gitu kan. Apalagi kalau rombongan kan kita berbarengan gitu. Kalau ada motor, ya keganggu aja sih gitu. Pengennya sih ya pada jalurnya masing-masing aja. Gitu. Iya kan kita sih saya pengalaman pas kita emang posisi udah di jalur sepeda, tapi ya gitulah motor maunya cepet gitu ya. Jadi dia main robot aja. Kita harus pinter-pinter ngelak juga gitu. Kadang kita teriakin juga Mbak. Soalnya lah ini jalur kita kenapa dia main robot kan gitu. Cuman ya namanya sih kita sama-sama pengguna jalan, harusnya sih mereka juga bijak gitu. Kita soalnya udah sesuai di jalur, kenapa mereka tuh ininya di jalur kita gitu. Harusnya kan dia di jalur mereka sendiri gitu. Ya pemirsa, panjang jalur sepeda di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dibangun dari 2012 hingga 2023 telah mencapai 313,607 km. Berikut datanya untuk Anda. Ya pemirsa, panjang jalur sepeda ini terdiri dari jalur yang terproteksi, planter, box, dan stikon sepanjang 32,310 km. Dan kemudian jalur sepeda di trotoar ini dengan panjang 23,293 km pemirsa. Dan juga lajur sepeda ini berbagi sepanjang 258,004 km. Dan dengan panjang jalur sepeda 313,607 km, Pemprov DKI masih menargetkan panjang jalur sepeda di ibu kota bisa mencapai 578 km pada 2030 mendatang.